Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fitria Hemalia Putri dari kelas 9B. Saya di sini akan menceritakan tentang leluhur Wali Songo. Syekh Jumadil Qurba dari Asia Tengah disebut leluhur Wali Songo. Kiai Jawa yang lebih percaya ia berasal dari Hadramaut. Dalam berbagai kitab sejarah dan badat Jawa, Syekh Jumadil Qurba disebut sebagai leluhur Wali Songo. Petilasan yang diyakini sebagai makamnya berada tempat yang di Jawa banyak orang datang untuk ziarah. Agung Suntayo adalah Atlas Wali Songo, menghimpau berbagai sumber lokal tentang Syekh Jumadil Qurba. Dalam kronikal Banten, Syekh Jumadil Qurba digelombangkan sebagai nenek moyang Sunan Gunung Jati. Ceritanya Ali Nurul Alam, putranya Syekh Jumadil Qurba, tinggal di Mesir dan memiliki anak bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah yang kemudian telah menjadi Sunan Gunung Jati. Dalam badat Cirebon disebut bahwa Syekh Jumadil Qurba sebagai leluhur Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Kronika Gresik menyebut Syekh Jumadil Qurba memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan tinggal di Gresik. Putranya Maulana Iska dikirim ke Belambangan untuk menyebarkan ajaran Islam. Maulana Iska adalah ayah Sunan Giri. Jadi Syekh Jumadil Qurba menurut versi ini adalah kakek dari Sunan Giri Tulis Agung. Syekh Jumadil Qurba dan orang Islam di Majapahit. Sementara itu, Thomas Stafford Valesta dalam The History of Java mencatat bahwa Syekh Jumadil Qurba bukanlah moyang para wali, tapi pertimbang wali pertama Raden Rahmat yang telah dari Jam ke Palembang. Dari sana ia kemudian ke Gresik untuk menemui Syekh Maulana Jumadil Qurba, seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali. Menurut Syekh Maulana Jumadil Qurba, kedatangan Raden Rahmat telah diramaikan oleh Nabi. Ia dipilih untuk membawa ajaran Nabi di pelabuhan timur ke Pulau Jawa karena keruntuhan agama kafir telah dekat. Badat Taman Jawi menurut bahwa Syekh Jumadil Qurba adalah sepupu Sunan Ampel. Ia hidup pertapa hutan di dekat Gresik. Kisah Syekh Jumadil Qurba sebagai pertapa menjadi legenda di sekitar legenda Gunung Merapi. Terus di utara Yogyakarta, ia diyakini sebagai wali tertua yang berasal dari Majapahit. Ia hidup bertapa di hutan lereng Merapi. Syekh Jumadil Qurba dalam legenda itu diyakini berusia sangat tua, sehingga dipercaya menjadi penasihat rohani Sultan Agung. Terus 4. Penyebaran Islam Wali Songo. Kisah Syekh Jumadil Qurba yang bernuansa perwakilan sederhana terhadap dalam badat pelajaran. Saudara Ampel itu hidup berbagai betapa hutan di dekat Gresik. Ia ditinggal mati istrinya ketika melahirkannya dan tumbuhlah putri menjadi gadis cantik. Suatu hari Jumadil Qurba melakukan hubungan badan dengan hingga menghasilkan seorang putra.
karena malu ia menceburkan diri ke dalam sungai dan tenggelam dimakamkan di Gresik. Tandai namanya legenda Santero Jawa sejarah Belanda Martin van Brussenes dalam kitab kuning pesantren, dan tarekat mendapatkan keanehan dalam namanya. Jumaji lebih menginginkan kepada namanya bulan ketimbang namanya manusia. Nama ini adalah versi ingatan orang Jawa dari seorang penyebar Islam asal dan Asia Tengah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.